Halo cuy, balik lagi di channel Orang Resah. Oke. Eh, jadi konten gua kali ini akan ya mungkin seperti lanjutan dari konten sebelumnya, dimana yang sebelumnya terkait media. Cuma di sini gue pengen kayak apa ya, sebab dan akibatnya dari sebuah media itu seperti apa gitu. Yaitu gue bakal bahas terkait Palestina. Oke, nah kenapa Palestina ini gue sebut sebagai sebab dan akibatnya dari sebuah media itu yang udah gue bahas sebelumnya. Karena media karena Palestina ini apa ya, kalau gue lihat sih di framing oleh orang-orang besar, mungkin ada bisnisnya lah bisa bilang secara kasaran, atau konglomerat besar di dunia ini, seolah-olah Palestina ini sebagai apa ya, mungkin sebuah project untuk mengendalikan situasi manusia di zaman sekarang gitu sih. Ya agak liar memang, agak fantasi memang otak gue untuk membahas ini. Cuma kenapanya secara logis sih, ya kan Palestina kan seolah-olah dibikin kayak karena serangan dan sebagainya, dan karena serangan-serangan itulah terus terjadi banyak pembunuhan, terus kayak perang. Ini perang memang perang, cuma kayak ada kejahatan perang gitu dari sisi Israelnya gitu. Padahal yang gue tangkap dari berita-berita itu, Israel ini hanya menyerang Hamasnya yang berada di Gaza, Palestina gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih ya, kemungkinan bisa aja ada skenario di situ untuk mencoba menghancurkan Palestina dengan cara dimana ada Hamas. Kita nggak tahu Hamas ini apakah punyanya Amerika atau punyanya emang bener orang Israel, atau emang bener-bener pure orang Palestina di situ untuk membela dan melindungi orang Palestina. Cuma kita banyak media di mana Israel ini memang seperti Netanyahu ini membahas dia hanya menyerang si Hamasnya aja gitu, kelompok Hamas di mana memang beradanya di Gaza, Palestina itu sendiri gitu. Ya takutnya sih kalau mau fantasi-fantasian mah ya dia ada skenario aja para kaum konglomerat elit global atau oligarki ya bahasa tololnya gitu. Cuma ya I don't know gitu, cuma fantasi liar aja, kayak seolah-olah memang Palestina ini layak dihancurkan dengan skenario ada Hamas di situ. Ya kayak seolah-olah Hamas ini adalah duri dalam daging Palestina gitu. Gitu ya, aneh aja sih kenapa banyak berita di mana pembunuhan gitu, kejahatan perang kan memang tujuan Israel kan menyerang si Hamasnya aja kan. Nah, kenapa yang yang ini berdasarkan berita ya atau media yang tersebar sekarang yang di framing adalah Palestina ini seolah-olah mengalami kejahatan perang dari Israel dan Hamas ini gitu loh. Ya kalau memang secara logika sih kalau perang ya udah, kalau misalkan Israel hanya menyerang Hamas ya kenapa korbannya anak-anak dan ibu-ibu atau orang tua atau yang sudah umur gitu, udah tua juga terkena imbasnya gitu, kayak dan dibunuh juga gitu secara brutal gitu kan. Framingnya seperti itu kan. Nah itu prolognya lah gitu. Dan apa sih kenapa gue membahas Palestina gitu, dan ya itu sebabnya di situ, penyebabnya prolognya di sana tadi udah gue jelasin. Nah sini akibatnya. Nah akibatnya gue bakal ngegeser ke Indonesia karena konten gue kan terkait orang-orang yang ada di Indonesia sekarang kan, keresahan-keresahan yang gue lihat gitu. Nah, kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia dan apa sangkut pautnya ke Palestina dan Israel gitu loh. Jadi banyak kan kayak
dari kejahatan perang, media yang tersebar atau berita-berita yang tersebar di di kalangan luas itu yang kita lihat, yang kita baca, yang banyak orang storyin atau mengembrace berita tersebut. Jadi banyak orang Indonesia membuat walaupun itu orang Indonesia sendiri dan kita tidak tahu kebenarannya, mungkin hanya orang Indonesia saja yang tiba-tiba mengambil dari berita luar atau apa, kita nggak tahu, atau memang berita-berita lama yang memang sudah terjadi sebelumnya gitu, kita nggak tahu kan. Cuma yang gue agak sedih di sini kan Indonesia menggalang dana gitu kan terkait atau charity lah untuk Palestina gitu, untuk melindungi atau memberikan apa sembako bantuan lah istilahnya. Nah, pertanyaannya bener gak sih itu loh charity tersebut gitu kan? Lo harus bisa tahu nih, lo nyumbang nih untuk membela Palestina, untuk kesejahteraan mereka, untuk membantu mereka dengan menggalang dana. Lo kasih uang atau barang atau apapun ke Palestina, tapi kebanyakan kan kita nggak tahu nih kemana sih larinya sumbangan itu. Apakah emang benar-benar ke Palestina gitu, apakah memang atau memang ke pribadi itu kan kita juga harus bisa ngelihat dari segala banyak sisi gitu loh. Nah, satu, kita harus untuk misalkan ada satu orang yang menggalang dana taruh di internetan untuk sampai ke Palestina, kan itu nggak murah gitu loh, banyak resiko-risikonya gitu. Walaupun memang banyak orang Indonesia yang berada di sana melewati itu kan dia juga perlu mengeluarkan uangnya kan, siapa tahu hanya cuma untuk ke pribadi masing-masing dari si penggalang dana ini dengan mengatasnamakan Palestina. Itu kan kita nggak tahu gitu kan, itu banyak tersebar di jalan gitu loh. Ya lu harus bisa tahu lah gitu, kalau emang lu ingin benar-benar membantu dan lu emang, kalau gue sih bakal langsung kasih contoh nyatanya aja gitu loh. Gue jujur sampai saat ini sebenarnya gue sedih dengan keadaan Palestina yang seperti itu. Itu kan kejahatan perang kan istilahnya. Gue di luar dari semua skenario fantasi gue yang tadi gue sebutin sebelumnya, itu gue pengen sebenarnya nyumbang lah. Cuma balik lagi, gue pengen secara langsung sebenarnya, cuma kan ada keterbatasan tuh di situ. Apa iya gue bisa langsung ke sana atau memberikan langsung sana, kan ada batasan banyak lah gitu resikonya. Nah, di situ gue mengurungkan sampai saat ini. Gue jujur belum bisa untuk membantu Palestina karena gue tidak percaya akan perwakilan orang-orang Indonesia ini untuk membantu ke sana gitu. Kayak ya emang bener gitu loh, uang-uang yang udah kumpulin dari orang rakyat biasa ini di Indonesia untuk ke sana. Nah, coba lu balik gitu loh, lu harus berkaca juga. Indonesia ini kan banyak orang yang menengah ke bawah atau benar-benar ke bawah dan ke bawah gitu loh. Orang-orang kurang gitu, orang-orang kurang, miskin dan sebagainya kan banyak kan. Daripada lu membuang-buang uang untuk menggalang dana Palestina yang emang belum jelas larinya emang bener-bener ke Palestina, mending lu membantulah dengan orang-orang sekitar lu gitu. Ya itu contoh simpel aja lah gitu, daripada nggak jelas gitu loh charity ini. Apa emang bener, apakah memang official, kan kita ke official apa emang benar-benar official kan harus lu bisa mempertanyakan gitu. Harus ada aksi nyata lah, emang bener contoh bahwa uang yang kita kasih, yang kita bantu benar-benar nyampe ke mereka. Itu kan lu harus bisa memonitoring itulah gitu. Tapi kan balik lagi, apakah emang orang Indonesia mau memonitoring itu? Enggak. Mereka, apalagi orang-orang menengah ke atas ya, mereka ya karena kebanyakan uang aja ya udah sana. Siapa tahu itu hasil pencuci uang, hasil korupsi apa, kan kita nggak tahu gitu loh. Dan ya mungkin larinya ke kantong pribadi masing-masing gitu, kita nggak tahu gitu lah. Daripada lu menyumbangkan hal-hal nggak jelas itu, mending lu berkaca lah gitu lah. Orang Indonesia juga masih butuh banyak
gitu loh, walaupun memang tidak perang, cuma memang perang batin aja di sini kan rata-rata, dan perang ke diri sendiri dan masyarakat sekitarnya kan, gitu loh, itu kasarannya gitu. Nah, itu faktor pertama charity. Faktor kedua, banyak yang paling miris itu yang banyak turun ke jalan. Kayak contoh, ya lu demo lah, demo nih, free Palestine, free Palestine, free Palestine, tapi lu nggak tahu tempat gitu loh. Gitu. Contohnya pas lagi CFD, orang banyak lari, orang banyak jualan gitu loh. Lu demo, menuhin tempat satu jalan full Sudirman misalkan. Kalau misalkan kita ambil contoh di Jakarta CFD, itu tuh kan mengganggu gitu dengan kegiatan yang seharusnya CFD lakukan gitu loh. Olahraga kan emang tujuannya untuk olahraga, lari atau senam atau apa kan, terus tiba-tiba ada orang demo free Palestine, malah sampah, gue bilang sorry to say, memang itu mengganggu gitu loh. Terus lu demo lagi macet-macetnya, free Palestine gitu loh, untuk apa gitu loh. Harusnya lu kayak apa ya, lu mikir ke negara lu sendiri aja dah gitu. Ngapa lu mikirin negara orang yang memang ya emang mereka terkena musibah, cuma kan ya kita sebagai warga Indonesia cuma apa ya, lo kalau emang mau bantu ya udah kesana aja gitu loh. Ya kalau emang bener-bener terpercaya nih orang yang menggalang dana, ya udah lo kasih gitu loh, langsung lo monitoring apakah duit yang lo kasih untuk membantu mereka tuh nyampe ke tangan bener-bener ke mereka atau larinya kemana kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, daripada lo demo-demo nggak jelas dari Palestina, apa iya orang Palestina butuh itu gitu loh. Ya mungkin kalau misalkan Palestina, wih Indonesia membela kita gini-gini, Allah apa iya mereka paham gitu loh. Ya memang kita mayoritas muslim, cuma jangan terlalu fanatik gitu dengan orang-orang timur gitu, orang-orang Arab. Lu nggak tahu orang budaya Arab itu seperti apa kan sekarang gitu loh. Lu juga nggak tahu apa yang benar-benar terjadi gitu loh. Adanya kita malah bodoh-bodohi gitu sama orang luar gitu loh. Demo lah, ricu lah, cuma gara-gara free Palestine, Allah kata gue, ngapain, mending lu ya udah biasa aja gitu loh, udah pakai baju dengan gamis-gamis ketutup, lu perbaiki diri lu sendiri dah gitu loh, lu ibadah aja lah, lu bisa mendoakan kan, semua sudah tertulis di Al-Quran kan gitu loh, tentang Palestina ini seperti apa dan Israel ini seperti apa kan udah tertulis juga. Ya lu berdoa aja atas keselamatan mereka gitu loh. Ngapain lu ributin, ngapain lu mengganggu orang-orang di sekitar lu untuk membela orang-orang yang entah di mana mereka sekarang gitu loh, di luar dan terlalu jauh. Itulah, yaitu sih akibat framing media kan gitu loh. Percuma gitu, bagi rata-rata orang-orang yang turun jalan ini kayak bener-bener anak kecil yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut orang tuanya, rata-rata kan dari orang tuanya kan, umur-umur seperti 40-50 ke atas lah itu orang-orang yang turun ke jalan gitu loh. Terus anak-anak muda pesantren mungkin yang didoktrin bahwa ya emang Palestina ini gini-gini gitulah, ya gue nggak tahu lah dokternya apa itu. Ya memang gitu loh, miris gitu kan itu kejadian perang, cuma jangan mengganggu orang gitu loh atas apa yang lu bela. Mending lu bela orang-orang sekitar lu gitu loh, ngapain lu bela orang lain gitu loh, buat apa gitu loh. Lu mikir dulu ke sendiri-sendiri gitu. Lu ganggu orang coy, demo-demo nggak jelas free Palestina, bawa bendera Palestina, terus kita negara Indonesia coy gitu loh, bukan negara Palestina. Iya emang kita membela, cuma bukan berarti bendera selain merah putih, bendera simbol Indonesia itu dikibarin gitu loh. Buat apa gitu loh. Itu lo hidup di negara Indonesia juga kan, bukan di negara Palestina. Kalau emang lo bener-bener ya lo kesana gitu lo ke Palestina atau lo ke Israel, bunuh satu Netanyahu kalau lo emang mau gitu kan, kasar-kasarannya gitu, daripada lu mengganggu orang-orang sini, orang-orang Indonesia lagi demo Palestina, apa ganggu orang jalan, ganggu orang lagi macet malah nambah macet, karena lu tolol gitu lebih tepatnya bisa disebut. Kayak udahlah, come on lah gitu loh.
negara lu sendiri, tapi lu injek-injek harga dirinya tuh kan. Kenapa lu nggak bela negara lu sendiri gitu ya? Sekarang keadaannya emang lagi bener-bener kurang gitu, lagi bener-bener miris gitu loh. Gitu ya, itu sih, itu faktor keduanya. Yang faktor ketiganya ya itu bendera tadi sih. Seharusnya ya pemerintah itu bisa tegas lah dalam menangani hal-hal seperti ini gitu tuh kan. Kayak pemerintah juga atau orang-orang ini presiden lah, orang dalam ya pemerintah lah, mungkin kita bisa bicara, atau Kementerian Agama juga harus bisa objektif gitu loh, bukan subjektif gitu loh. Lo harus bisa atas bendera-bendera ini gitu loh, lo harus bisa menangani yang mengganggu di jalan ini untuk yang demo-demo nggak jelas ini, padahal yang didemokan juga nggak jelas isunya apa. Itu lo harus bisa ya, sebagai pemerintah lah, lo harus bisa tegas lah, berpikir secara objektif gimana sih cara menangani demo-demo ini gitu loh. Ya kan lu yang mengelola negara ini, tapi lu malah membiarkan negara kita sendiri malah diinjek dari belakang gitu loh. Ya, kalau emang mereka benar-benar orang-orang demo-demo ini benar-benar ingin membela Palestina, lu kirim aja orang-orang ini ke Palestina gitu loh, memberikan bantuan atau aspirasinya ke sana gitu loh, mendukung gitu loh, daripada lu membiarkan gini-gini. Lu takut gara-gara mayoritas kita adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam gitu loh. Itu subjektif berarti kalau mikirnya kayak gitu, sebagai orang negara yang mengelola negara gitu loh, orang pemerintahan. Lo harus bisa objektif coy. Ya gue ngomong sebagai pemerintah gini, point of view gue. Nah itu. Terus masalah kemarin kita itu yang gue merisin juga, apa, ada lomba ya, lomba internasional di mana itu event besar Indonesia, event dunia lah istilah, lomba lah, perlombaan apa itu gue juga nggak tahu. Terus tiba-tiba diumumin bahwa gue nggak tahu bapak siapa itu, menteri apa siapa lah, untuk negara Israel itu tidak diperbolehkan ikut gitu, tidak boleh masuk ke Indonesia gitulah. Nah ini nih kesalahan sih sebenarnya, kayak orang Indonesia melarang gini-gini itu 2 kali ya. Dulu juga pernah gara-gara Israel nggak boleh, itu boleh kalau nggak salah yang dulu itu Israel nggak boleh ke Indonesia gara-gara lo harus ini Palestina. Yang ini lomba apa, Israel nggak boleh ke Indonesia gara-gara Palestina juga kan, itu kan akibatnya juga. Nah ini tolol kata gue, pemikiran bapak siapa itu emang tolol banget dah yang ngumumin itu, atau pemerintah kita tolol banget dah. Gue nggak tahu entah Prabowo atau siapa lah, nggak jelas, tolol aja. Ini kan ya lo harus bisa bedain lah, ini event coy, ini pekerjaan. Dimana kalau misalkan kita dapat event ini gitu kan, banyak negara-negara luar melihat kita gitu kan, bahwa kita emang gerakan non blok gitu kan. Dari dulu kan kita ya, atau non blok atau memang kita semua negara kita okein gitu loh. Nggak cuma gara-gara Palestina nyerang Palestina kita sangat-sangat membela Palestina. Negara Israel yang benar-benar mereka profesional dalam event itu malah tidak diperbolehkan. Itu kan ya secara analogi dah gitu. Lu lagi kerja nih, lu ada suatu meeting, cuma di dalam suatu ruangan meeting itu ada satu orang yang bener-bener ternyata itu adalah mantan lu misalkan. Nah lu satu ruangan nih, satu misalkan cuma 4, salah satunya ada mantan lo di situ. Nah lu nggak mau meeting tuh, nggak mau ikut gitu gara-gara ini ada orang ini nih, saya nggak bisa lagi gini. Itu kan tidak profesional gitu loh. Coba dah ya, itu gue menganalogikannya seperti itu kan nggak profesional secara pekerjaan gitu. Itu loh maksudnya. Ya udah, lu ada event besar, ya udah nggak apa-apa, datengin aja Israel, kasih ada perlindungan, jangan terlalu begini sama orang-orang demo ini karena kita terlalu di framing sama media-media tentang Palestina, seolah-olah ya udah kiblat kita Palestina. Palestina Allah, karena Palestina mikir kita. Nah itu lagi, kita harus bisa membalas. Kalau misalkan kita diserang nih sama Cina, sama Amerika,
atau sama Rusia atau sama Korea Utara gitu, misalkan diserang deh, apa ya Palestina ngebela kita? Apakah Palestina di negara sana demo-demo Free Indonesia, ala tai, tolol namanya. Lu harus bisa berpikir gitu loh, lu mikir apa iya gitu loh. Seenggaknya lu profesional lah dalam ini event besar gitu. Kesampingkan pemikiran itu kan terlalu pemikiran subjektif kan, secara objektif aja gitu loh. Memang Israel melakukan kejahatan perang, tapi bukan berarti ada negara, ada event besar dunia yang diadakan di Indonesia, terus gara-gara satu orang, satu negara yang main ikut gitu, misalkan dia nggak boleh ikut cuma gara-gara itu kan nggak profesional ya, yang gua analogikan tadi lah. Lo harus bisa mikir gitu dari objektif lah gitu loh, bukan itu kan event besar. Nah kan akibatnya apa dari lomba itu kan beritanya yang tidak boleh Israel masuk ke Indonesia itu kan kita malah di banned gitu loh dari event internasional tersebut gitu, event dunia tersebut malah kita yang di banned. Nah itu kan merugikan, balik lagi gitu. Terus udah kayak gitu, oh iya gini nyesel, baru ngomel-ngomel. Itulah pemikiran ya, pemerintahnya aja tolol pemikirannya, apalagi rakyatnya nambah tolol. Itu aja sih, kayak ya keselannya miris gitu loh, nggak bisa membedain hal-hal seperti itu gitu loh. Lu udah bekerja secara negara nih, levelnya nasional nih, tapi lu tidak bisa berpikir dari secara objektif gitu loh, cuma gara-gara Palestina. Apakah ya Palestina mikirin kita kalau misalkan kita diserang gitu loh? Palestina mikir coy, mikir. Orang Indonesia tuh ya itu sih apa ya, aneh aja. Banyak orang mengganggu di jalan gara-gara membela Palestina. Ada event internasional kita malah kena banned cuma gara-gara kita menolak datangnya Israel ke Indonesia 2 kali lagi kan. Emang bodoh berarti, terlalu membela gitu ya. Tinggal dibalik aja, kalau misalkan kita diserang nih sama Cina atau Korea Utara atau misalkan Amerika, kalau misalkan kejadian perang gitu, apakah Palestina membantu kita? Ataukah apa ya emang Palestina di negaranya mau demo di depan gedung DPR mereka, di depan gedung kepresiden mereka, Free Indonesia, apakah emang mereka kalau misalkan kita terjajah lagi kena perang atau kejahatan perang, apakah mereka ingin ayo kita ungsikan warga Indonesia ke Palestina? Apa iya kayak gitu? Coba dah kebalik pemikiran lu gitu. Itu aja sih guys tentang Palestina. Medianya sih kata gue ya inilah akibat dari framing sebuah media, dimana lu punya media, lu pegang dunia. Itu sih ya. Mungkin nanti next video gue bakal bahas terkait orang-orang besar di balik ini sih, maksudnya orang-orang konglomerat, sang pemegang media dan pemegang dunia ini gitu ya. Itu sih guys, miris coy, sedih gue mau jadi orang Indonesia, terlalu tolol memang ya. Itulah guys lah, thank you guys. Sekian dari video saya. See ya, let's talk.